bukan suara Bang Handi. Itu adalah suara Triple G atau siapalah pendeta dari Malaysia itu. Seperti itu. Jadi Handi, supaya kalian ketahui ya, ini Om Zeb cuma ngasih tahu. Om Zeb kasihan dengan kalian. Ada alasannya. Ada alasannya. Bagi orang Kristen, ini garis bawahi ya, garis bawahi. Bagi orang Kristen untuk menghujat Allah SWT, apalagi Muhammad, tidak ada beban. Tidak ada beban sama sekali, karena itu bukan nabi mereka, bukan Allah mereka. Jadi mereka menghujat itu tidak punya beban sama sekali, dan memang tidak diperintahkan untuk menghormati Muhammad dan Allah SWT. Tapi sebaliknya, kalian menghina Yesus Isa Al-Masih, itu nabi kalian juga. Paham ya? Saat kalian menghina Yesus Isa Al-Masih, itu sama saja kalian menghujat nabi sendiri. Tapi bagi orang Kristen menghujat Muhammad, itu bukan nabi mereka. Itu permasalahannya. Itulah kenapa Om Zeb tidak bosan-bosan berulang kali menasihati kalian. Jangan memulai dengan orang Kristen. Nanti kalau mereka sudah menghujat Muhammad, mereka nggak tanggung-tanggung, karena nggak ada beban bagi mereka. Nabi mereka bukan. Dalam Alkitab tidak ada nama Muhammad. Begitu ya. Biar dipahami, kalau kalian menghujat Yesus Isa Al-Masih, itu sama saja menghujat nabi sendiri. Posisi kalian itu kalah. Dari posisi saja sudah kalah kalian itu. Ya. Oke, Bang Jack. Terima kasih atas nasihat Bang Jack nih. Tapi satu hal yang perlu Bang Jack pahami dengan baik. Kalau itu yang menjadi dasar pijakan, sehingga abang mengatakan bahwa kalian kalah satu langkah daripada Kristen. Abang jangan lupa. Justru kami satu langkah lebih maju dari Anda gitu loh. Apa hal? Loh, yang kamu tuhankan, yang kamu sembah itu adalah nabi, yang orang yang kami anggap sebagai nabi, kan gitu. Sementara nabi bagi kami hanyalah orang biasa yang kebetulan ditunjuk oleh Allah sebagai penerima firman, kan gitu. Lalu ketika nabi tersebut diperintahkan untuk menyampaikan firman itu kepada orang lain, maka nabi tersebut naik level menjadi rasul. Nah, kedudukan Yesus di mata orang Islam yang paling tertinggi adalah rasul. Jadi disebut sebagai Isa Rasulullah. Nah, rasul di mata kami itu adalah Tuhan bagi Anda. Sangat rendah Anda itu. Rasul kami Anda tuhankan, kan gitu ya. Jadi itu kalau Anda, Bang Jack, ingin menasihati kami, lebih baik ngaca dulu lah. Meskipun nasihatnya itu niatnya baik, tetapi ya yang wajar-wajar dulu dong kalau abang itu ngobrol. Nah, kembali kita memutar sebuah konsep sejarah. Kalau Anda mengatakan jangan pernah menghina Yesus karena Yesus itu adalah rasul kalian, nabi kalian. Sementara kami, umat Kristen, tidak ada halangan untuk menghina Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak ada halangan untuk menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, silakan. Tapi Anda harus terima kenyataan bahwa orang Yahudi yang pertama kali mengenal Tuhan, pertama kali mengenal Elohim, pertama kali mengenal kenabian, itu juga tidak mengenal Yesus, tidak mengenal gospel, tidak mengenal apa yang ada di dalam iman Kristen. Dengan demikian, maka Yahudi punya hak dan berhak menghina, menghujat, menistakan siapa Kristen dan siapa Tuhannya Kristen. Kan gitu. Terima enggak? Terima enggak Anda itu? Nah, sekarang kalau Anda ingin menyatakan bahwa Allah bagi kami itu adalah sebuah sosok yang hina. Faktanya di dalam kitab Anda bertaburan kata Allah. Hei, iya tak? Iya kan? Anda menghinakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faktanya seluruh ajaran Yesus yang kau tuhankan itu setara dengan ajaran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi Anda mau lari kemana coba? Anda mau menghinakan Allah, di kitab Anda bertaburan kata Allah. Anda mau menghinakan Muhammad, ajaran Yesus sama dengan ajarannya Muhammad. Anda menghina Muhammad karena dia bersyahadat, Yesus bersyahadat. Anda menghina Muhammad karena dia bersunat, Yesus sunat. Anda menghina Muhammad karena dia puasa, Yesus puasa. Anda menghina Muhammad karena menyembah kepada Allah, Yesus juga menyembah kepada Allah. Jadi Bang Jack, ya, sesuatu yang hina dibungkus dengan apapun akan tetap hina. Dan sesuatu yang mulia, Anda mau katakan sehina apapun akan tetap mulia. Itu yang perlu Bang Jack pahami dengan baik. Kalau saya orang yang belajar tentang ayat-ayat hitam dalam kitab Talmud, sangat-sangat prihatin terhadap pernyataan-pernyataan Talmud para rabi-rabi Yahudi tentang Kristen dan tentang Yesus. Itu yang perlu Bang Jack pahami dengan baik. Ya, jadi begitulah nasihat Om Zebya Bamtri, Handi, Zulkifli, lalu siapa ini, Budak Angon. Bagi kekristenan itu, Om Zeb paham, Om Zeb hafal bagaimana jiwa orang Kristen. Om Zeb tahu persis. Menghujat Muhammad itu bagi mereka nggak ada beban. Dan mereka tidak pernah merasa bersalah. Karena apa? Tidak ada di dalam Alkitab. Itulah permasalahannya. Lain halnya kalau seandainya nama Muhammad itu ada di dalam Alkitab, orang Kristen mikir 1000 kali untuk menghujat nama itu. Mikir dia. Bukti ya, orang Kristen nggak pernah berani menghujat Musa, menghujat Daud, Abraham, Ishak, Yakub, karena tertulis di dalam Alkitab mereka. Sementara Muhammad, nah ini repot. Jadi jangan dimulai. Kalian harus menghormati Isa Al-Masih. Itu wajib hukumnya, karena itu nabi kalian juga. Ya kan udah disampaikan Bang Jack. Umat Islam itu terlepas daripada kami mengkitabkan Al-Quran yang mana di dalamnya ada Nabi Isa alaihissalam ataupun tidak ada. Itu umat Islam sudah diajarkan akhlakul karimah. Gak boleh menghina sesembahan agama orang lain. Kan gitu ya. Nah sekarang kembali kepada pernyataan Bang Jack. Tidak ada halangan, tidak ada rintangan, tidak ada hal yang bisa menghalangi umat Kristen menghina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebabkan oleh karena di dalam kitabnya umat Kristen tidak ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Saya paham. Tetapi itu adalah sesuatu yang sangat ceroboh ketika Abang mengatakan seperti itu. Artinya bahwa itu Anda sudah melegalkan menghina Muhammad SAW bagi Kristen itu adalah perbuatan yang tidak dilarang. Ini gambaran agama Anda dan memang kenyataannya seperti itu. Maka jangan heran ketika di mana-mana penghujat Muhammad SAW itu berasal dari agama Anda, bukan dari Hindu, bukan dari Buddha dan lain-lain, tapi dari Kristen. Karena memang tidak ada larangan untuk menghina di dalam ajaran Anda. Lantas Anda mengatakan, oh tidak kok, kami tidak menghina Musa, kami tidak menghina Abraham, kami tidak menghina Ishak dan Yakub, kami tidak menghina Daud dan Salomo. Abang bohong, abang dusta. Bang, ini adalah grup Kristen. Rumah kalian, tempat kalian menghujat Islam. Ya, Anda telah mencoba untuk menutupi aib Kristen yang menghina Abraham. Abraham kalian tuduh sebagai pesina. Dan abang sendiri yang pernah mengatakan kepada saya bahwa Abraham itu adalah pezina. Dia punya anak haram. Masih ingat? Anda menghinakan Abraham? Iya kan? Anda menghina Adam. Karena Adam tidak mampu menahan hawa nafsunya. Iya kan? Anda sendiri yang menghina. Gitu loh. Jadi umat Kristen itu, ya, mau Anda katakan seperti apapun, itu yang saya katakan tadi, sesuatu yang hina dibungkus dengan cara apapun akan tetap akan terlihat hina dan kelihatan hina.
Bang, abang katakan Daud pezina. Itu ada dalam kitab abang. Abang katakan beliau ahli poligami. Begitu juga Salomo, dia bukanlah nabi, kata abang. Abraham bukanlah nabi, kata abang. Semua nabi-nabi yang dimuliakan oleh Allah justru dihinakan oleh Kristen. Apalagi Rasulullah Muhammad SAW. Karena sesungguhnya memang ajaran Kristen itu bukan ajaran para nabi. Ajaran Kristen itu adalah ajaran Romawi, ajaran Yunani, yang ada jauh sebelum Nabi Isa atau Yesus alaihissalam itu diutus ke muka bumi khusus kepada Bani Israel. Itu yang perlu Bang Jack pahami dengan baik. Kristen itu bukan ajaran dari langit. Kristen itu adalah ajaran dari bumi alias buatan manusia. Ya, orang-orang Kristen nanti mengenal ada yang disebut Tuhan, Elohim, Allah, itu setelah di abad pertama. Sebelumnya pendiri-pendiri Kristen ini, cikal bakal pendiri Kristen ini hanya mengenal dewa-dewi. Dewa-dewi yang mereka kenal yang paling tertinggi kedudukannya adalah Zeus. Maka Yeshua HaMashiach, ya, mereka sebut dengan sebutan Yesus. Kenapa? Karena mendekati kepada penyebutan nama-nama dewa mitologi yang mereka anut jauh sebelum memproklamirkan nama mereka dengan nama Kristen. Jadi seperti itu bang ya, abang yang perlu banyak belajar. Kalau saya membacakan Talmud, bagaimana Talmud menceritakan Yesus, wah kasihan, sangat-sangat kasihan. Bagaimana Talmud menceritakan Maria, sangat-sangat kasihan. Bagaimana Talmud menceritakan orang-orang Kristen, sangat-sangat menghinakan dan sangat-sangat keji pokoknya. Dan saya jangan dipancing untuk mengulas tentang Kristen menurut pandangan orang Yahudi. Jadi begini ya Julia, Om Zeb sederhanakan logika, sederhanakan pengertian ini biar kalian bisa mengerti ya. Kalau seandainya pernyataan Om Zeb terlalu sulit untuk dicerna, harus bisa dibedakan beban psikologis yang merasa berdosa dengan beban psikologis yang karena takut ancaman duniawi. Harus dibedakan. Kalau kalian sudah bisa membedakan itu, kalian akan mengerti apa yang Om Zeb maksud. Gitu ya. Jadi ancaman penjara karena menghina Muhammad itu tidak seberat dengan ancaman psikologis yang merasa berdosa menghina Muhammad karena dia nabi. Contoh ya, Ismail. Ismail itu tidak berani orang Kristen menghujat Ismail berlebihan. Coba lihat Ismail, ada mereka hujat. Mau dia menikah berapa kali, mau Ismail kelakuannya seperti apa. Karena apa? Ada beban dosa yang melekat jika menghujat Ismail. Karena apa? Tertulis namanya di dalam Alkitab. Itu permasalahannya. Tapi kalau Muhammad sama sekali nggak ada. Ya, itu bedanya. Jadi Bamtri, Handi, Zulkifli, budak Angon, jangan sampai orang menghina Muhammad itu takut karena hukum dunia, tapi tidak takut dengan hukum akhirat. Jangan sampai begitu. Betul mereka takut, tapi karena hukum dunia, karena ketok palu tadi. Dalam hati kecilnya selama di penjara, mereka tidak bersalah merasa. Mereka tidak merasa berdosa. Dan mereka tidak merasa menyesal. Itu yang berbahaya. Ya, jangan karena takut menghina Muhammad itu karena hukuman ketok palu, tapi tidak takut dengan hukuman akhirat. Itu yang harus kalian pikirkan, dan memang itulah faktanya. Setiap orang Kristen yang masuk penjara karena menghina Muhammad, apa ada penyesalan dalam dirinya? Enggak ada. Enggak ada sama sekali. Ya. Enggak pernah ada orang Kristen di penjara, keluar dari penjara langsung masuk Islam. Itu enggak ada, malah tambah jadi dia. Karena apa?
tidak ada rasa berdosa. Jadi takutnya karena takut ketok palu, bukan takut karena tulah. Kan menghujat Nabi, menghina Nabi itu kan seharusnya takut karena tulah, takut karena hukuman Allah, bukan karena takut ketok palu, bukan. Pahami itu. Berhenti cengengesan, berpikir, gunakan akal. Ini kalian ini lebih banyak cengengesannya daripada berpikir. Makanya kalian tumpul. Kasih tahu sama budak Angon itu berhenti cengengesan. Dari seluruh pembicaraan 80% dia itu cengengesan. 10% takiyah, 10%-nya lagi pelangak pelongo. Itulah budak Angon itu. Inilah hasilnya. Kamu mencoba untuk menghibur diri, Bang Jack. Ya, mencoba untuk menghibur diri. Saat-saat sekarang ini adalah saat-saat di mana orang Kristen itu semua sudah pada sadar bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar utusan Allah. Mau dipandang dari sudut manapun, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah meloloskan akal sehat kalian untuk tidak memikirkan bahwa beliau itu adalah Rasulullah. Mau sampai kapanpun hati kecil kalian tidak akan pernah kalian bisa tipu bahwa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah benar-benar utusan Allah. Sederhana untuk membuktikan itu, sangat-sangat sederhana. Ya, yang penting syaratnya adalah kalian pernah belajar tentang gospel, pernah belajar tentang perjanjian lama. Ya. Dan sering-sering berdebat dengan orang-orang yang lebih paham gospel daripada kalian. Kan gitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Nyata apa yang disampaikan oleh Tuhan kamu Yesus, akan datang sosok yang akan mengajarkan segala hukum-hukum tentang keadilan, tentang pengisapan dunia akan dosa. Dan sosok itu tidak kalian temukan. Kalian hanya mengatakan sosok yang dimaksud oleh Yesus itu adalah Roh Kudus. Tapi itu adalah pembohongan terhadap diri kalian sendiri. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bukan seorang, sementara Yesus mengatakan seorang penolong lain. Sementara Roh Kudus itu tidak mengajarkan apa-apa tentang hukum-hukum. Contoh, Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan tentang hukum tata kenegaraan, mengajarkan asas bernegara, mengajarkan asas bermasyarakat, mengajarkan hukum jual beli, mengajarkan tentang kewarisan, mengajarkan semua disiplin ilmu yang dibutuhkan sekaitan dengan keberadaan dan kodrat manusia. Sementara Kudus, apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada kalian? Ya, mengajarkan tentang beristinja saja. Kalau misalnya Anda darurat tidak menemukan air, Roh Kudus mingkem. Nggak tahu kayak mana cerita solusinya yang dikasih oleh beliau, oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu hanya hayalan. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mengatakan seluruh umat Kristen di dunia itu sebenarnya akalnya, hatinya mengakui kebenaran Rasulullah Muhammad SAW itu adalah Nabiullah, Rasulullah, Khatam Nabiyyin yang diutus oleh Allah untuk semesta alam ini sebagai Nabi untuk seluruh umat manusia. Termasuk Banjek. Mau Banjek kabur, mau lari kemanapun, pasti ngaku dalam hatinya, oh iya benar, Muhammad itulah apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru yang memenuhinya. Kalau abang nggak percaya, kita boleh buktikan. Adakah nubuatan Paulus di dalam perjanjian lama? Atau yang ada adalah nubuatan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Adakah nubuatan Paulus di dalam perjanjian baru, atau yang ada justru nubuatan tentang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Pertanyaan, kenapa harus Paulus?
Ya, karena Pauluslah yang mendirikan Kristen, maka dia harus diimbangkan dengan Muhammad SAW sebagai proklamator berdirinya agama Islam. Kan gitu. Timpang kalau Yesus dibandingkan dengan Muhammad, karena Yesus di mata Anda adalah Tuhan. Yang perlu disandingkan dengan Yesus adalah Allah. Nah, kan gitu. Jadi, Bang Jack, saya katakan kepada saudara, jangan pancing saya membahas tentang siapa Kristen menurut Talmud. Ya, cukup Anda tahu bahwa kami umat Islam lebih paham ajaran Kristen daripada Kristen itu sendiri. Jadi kalian paham ya, Om Zeb menasihati kalian begini, mengasih tahu sedikit setetes pencerahan ini. Bukannya apa-apa, Om Zeb kasihan sebetulnya dengan kalian itu. Kasihan. Jangan sampai adu hujat, karena bagi kekristenan itu menghujat Nabi Muhammad itu tidak ada beban dosa. Tidak ada sama sekali tidak ada. Bahkan harus kalian garis bawahi, mengakui Muhammad sebagai Nabi itu adalah hal yang paling mustahil, karena itu murtad. Jadi kalian harus tahu kuncinya, passwordnya itu. Sudah Om Zeb kasih, passwordnya itu. Mengakui Muhammad sebagai Nabi di dalam kekristenan adalah murtad. Om Zeb mengasih tahu ini pada kalian semua. Karena kekasih-kekasih Om Zeb, pacar-pacar Om Zeb, kebanyakan Muslim bercadar. Jadi Om Zeb masih ada rasa kasihan dengan kalian. Kalau Om Zeb tidak ada rasa kasihan dengan kalian, Om Zebmu ini, Etan, Jul, Budak Angon, Handi, juara hujat sedunia, juara hujat selevel internasional sudah. Jangan dilawan kalau untuk urusan hujat-hujatan. Tapi karena kekasih, mantan, pacar Om Zeb rata-rata orang bercadar, Om Zeb masih menghormati kalian dan kasihan pada kalian. Begitu ya, paham ya? Kami umat Islam tidak ada pernah belajar untuk menghujat atau menghina. Justru keberadaan kami di sini untuk menolong siapapun yang dari Kristen yang tetap memegang teguh iman mereka yang berdasar terhadap iman pagan. Tapi kalau misalnya Bancek merasa lebih hebat menghujat, ya wajar. Anda kan Kristen, ya toh? Apa yang tidak dihina dan dihujat oleh ajaran agama Kristen? Tuhan aja dihina, Tuhan aja dihujat, Nabi aja dihujat, malaikat aja dihujat, apatah lagi selevel manusia, kan gitu. Jadi itu biasa. Cuman masalahnya sekarang adalah kami umat Islam itu tidak diajarkan untuk itu. Tidak diajarkan untuk menghujat, tidak diajarkan untuk mencaci maki. Dan itu adalah larangan, diharamkan di dalam ajaran agama Islam. Nah, kalau dasar pijakan Banjek mengatakan bahwa tidak ada larangan di dalam Kristen untuk menghina Muhammad SAW, oleh karena di dalam kitab Anda tidak ada nama Muhammad SAW, tetapi dengan demikian Anda juga harus tahu bahwa di dalam kitabnya orang Yahudi, yaitu kitab Tanakh, kitab Talmud dan juga kitab Torah, itu juga tidak ada nama Yesus di dalam. Jadi wajar jika kemudian orang Yahudi itu menghujat ajaran agama Kristen. Nah, masalahnya sekarang Kristen menghina Islam. Islam tidak pernah mengaku sebagai Kristen Yahudi, Kristen rohani. Islam tidak pernah mengaku berasal dari ajaran Kristen. Islam tidak pernah mengaku bahwa Islam itu adalah penerus agama Kristen. Jadi kalau Kristen menghina Islam itu wajar, karena memang tidak nyambung. Nah, yang kasihan adalah orang Kristen mengaku sebagai Yahudi rohani. Orang Kristen mengaku sebagai ajaran nabi-nabi Yahudi. Orang Kristen selalu mengaku sebagai orang Yahudi. Selalu mengaku sebagai pelanjut estafet
pengajaran agama Yahudi. Tapi faktanya, di dalam kitab Yahudi justru tidak ada menghina Islam. Di dalam kitab Yahudi justru tidak pernah menghina Muhammad SAW. Tapi yang dihinakan kemudian adalah Kristen. Yang dihinakan kemudian adalah Yesus. Ini lucu dan ini fakta. Misalnya di dalam kitab Kalah dikatakan bahwa suatu hari ketika para pemuka agama sedang duduk-duduk di dekat gerbang, ya, lewatlah dua orang anak kecil, yang satu memakai penutup kepala dan yang satu tidak menutup kepala. Lalu kemudian terlihat anak tersebut, berkomentarlah para rabi-rabi Elizar. Lalu kemudian dikatakan, anak yang tidak memakai penutup kepala adalah anak haram. Kemudian Rabi Jasauh membantah dengan mengatakan, bukan begitu, akan tetapi ibunya mengandungnya pada saat ia sedang haid. Tapi Rabi Akiba berkata, yang benar adalah kedua-duanya, yakni selain ia anak haram, ia juga dikandung oleh ibu ketika ibunya itu sedang haid. Dan siapa yang dimaksud anak itu? Yang dimaksud oleh rabi-rabi Yahudi, anak itu adalah Yesus yang kau tuhankan. Itu tertera di dalam kitab Kalah halaman 18b. Seingat saya itu. Jadi kalau kita berbicara mengenai kehinaan, Yahudi menghinakan Yesus, Yahudi menghinakan Kristen, itu lebih parah karena Kristen mengaku sebagai penerus ajaran Yahudi.